Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 28 Februari 2022, berjudul Dunia Tidak Mengasihi Allah. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 13. Janganlah kamu heran saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dunia Tidak Mengasihi Allah, sebagai petunjuk bagi kita melihat kasih Allah yang tiada bandingnya, untuk supaya kita datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah adalah sebagai berikut. Pertama, sikap kita karena dunia tidak mengasihi Allah adalah kita perlu belajar dari pengalaman tindakan Paulus sebelum ia menjadi seorang Kristen, dan kemudian oleh Roh Allah, Paulus harus belajar lagi kerendahan hati dan metode ajaran pelayanan Kristus dari murid-murid Yesus. Anak Allah menyamarkan dirinya dengan jabatan dan kekuasaan sidangnya yang sudah diorganisasi. Berkat-berkatnya harus datang melalui alat-alat yang telah ditetapkannya, dan dengan demikian menghubungkan manusia dengan saluran yang dilalui oleh berkat-berkatnya. Ketekunan Paulus berdasarkan angan-angan hatinya dalam pekerjaannya menganiaya orang-orang saleh tidak membebaskan dia dari kesalahan ketika pengetahuan tentang pekerjaannya yang kejam dimasukkan ke dalam ingatannya oleh Roh Allah. Ia harus belajar dari murid-murid. Kedua, sikap kita karena dunia tidak mengasihi Allah adalah kita perlu belajar menjadi serupa dengan tabiat Kristus, dan harus ada usaha yang tidak henti-hentinya dan kemajuan yang terus-menerus ke depan dan ke atas menuju kepada penyempurnaan tabiat. Tabiat Kristen yang ideal ialah menjadi serupa dengan Kristus. Di hadapan kita terbuka suatu jalan kemajuan yang terus-menerus. Kita mempunyai suatu tujuan yang hendak diperoleh, suatu ukuran yang hendak dicapai, yang meliputi segala sesuatu yang baik dan suci, dan mulia dan tinggi derajatnya. Harus ada usaha yang tidak henti-hentinya, dan kemajuan yang terus-menerus ke depan dan ke atas menuju kepada penyempurnaan tabiat. Ketiga, sikap kita karena dunia tidak mengasihi Allah adalah kita perlu belajar sungguh-sungguh dengan iman untuk meminta petunjuk dari Kristus, gantinya bersekutu dengan orang-orang yang tidak seiman atau menjadi alat dari musuh Kristus yang membingungkan umat Allah. Para pemelihara sabat seharusnya jangan bersekutu dengan orang-orang yang tidak percaya. Umat Allah terlalu percaya pada perkataan orang asing dan meminta petunjuk dan nasihat mereka, sedangkan tidak seharusnya mereka berbuat demikian. Musuh menjadikan mereka alat-alatnya dan bekerja melalui mereka untuk membingungkan dan mengambil dari umat Allah. Keempat, sikap kita karena dunia tidak mengasihi Allah adalah kita perlu lebih rajin berdoa dan belajar firman Tuhan untuk memelihara suara hati nurani dan agama terjaga baik dan benar, dengan memelihara kesehatan dengan sebaik-baiknya untuk proses pembentukan tabiat kesalehan. Kesehatan adalah suatu berkat yang tiada ternilai harganya, yang lebih erat berhubungan dengan suara hati manusia dan agama lebih daripada yang disadari kebanyakan orang. Berhubungan erat dengan kesanggupan pelayanan, sehingga kesehatan itu perlu dijaga seperti menjaga tabiat. Karena semakin sempurna kesehatan, tenaga kita pun semakin sempurna untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan dan semakin berguna demi kebahagiaan manusia. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.